Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencemaran tanah, udara, air, dan pencemaran suara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Kalian tahu nggak sih pencemaran air itu apa? Serta hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Nah, dalam video kali ini, kalian akan menemukan jawaban atas hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran air. Di antaranya seperti dampak, penyebab, dan solusi menanggulanginya. Mari simak video ini sampai akhir. Let's go! Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, air laut, air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air ini diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan zat-zat lain ke dalam air sehingga kualitas air ini menurun. Nah, menurut kalian, apa saja sih sumber-sumber dari pencemaran air ini? Mari kita bahas bersama. Oke, jadi ini penyebab pencemaran air yang pertama. Yang pertama ada air limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Selanjutnya ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua, bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kain bekas, cat, dan minyak wangi. Selanjutnya ada limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama ada limbah industri dan penggunaan lahan hijau untuk membangun gedung industri. Selanjutnya ada penggunaan bom oleh nelayan untuk mencari ikan di laut. Dan yang terakhir ada limbah rumah tangga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak pencemaran air. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Yang kedua, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Yang ketiga, biota dan makhluk hidup air mati karena kualitas air memburuk. Yang keempat, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Yang terakhir, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air tersebut. Penanggulangan pencemaran air. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia.